Baik, yang saya hormati Bapak-Bapak, lokal ada ibu-ibu, perwakilan OPD pemerintah daerah di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, Satker lingkup KPPN Tupilo ataupun yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati rekan-rekan dari media massa, rekan-rekan dari perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Helmi dari kantor pelayanan pajak berbicara tentang pendapatan negara, mereka yang mencari salah satu sumber pendapatan terbesar kita adalah dari pajak. Kami di KPPN, kalau boleh diilustrasikan dalam sebuah rumah tangga, Pak Helmi tadi adalah kepala keluarga yang mencari uang. Kami KPPN, kalau boleh diilustrasikan adalah sebagai seorang ibu yang menerima semua pendapatan tersebut. Jadi walaupun Pak Helmi yang kerja keras, yang cari uang seperti rumah tangga, Bapak yang megang uangnya ibu-ibunya, harusnya seperti itu. Nah, begitu juga negara kita, kami di KPPN adalah pemegang kekuasaan perbendaharaan negara. Jadi semua penerimaan dari pajak disetorkan melalui bank persepsi, itu yang menampungnya adalah perbendaharaan, bukan Ditjen Pajak yang mencari uangnya. Baik, mari kita lihat sejauh mana data-data keuangan dari sisi belanja di lingkup KPPN Tupilo. Silakan lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, pertama kita berbicara tentang postur dulu. Postur ini adalah anggaran negara di wilayah KPPN Tupilo yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, Undang-Undang APBN, dan juga sudah dirinci dalam daftar isian pelaksanaan anggaran yang diterima oleh masing-masing satuan kerja. Kita lihat bahwa dari sisi pendapatan diproyeksikan penerimaan di lingkup KPPN Tupilo 572,99 miliar yang terdiri dari unsur pajak 522,35 dan PNBP atau penerima negara bukan pajak 25,32 miliar. Itu perkiraan pendapatan yang mungkin akan bisa kami terima. Lalu bagaimana dengan anggaran belanjanya? Nah, anggaran belanja yang dikeluarkan dari KPPN Tupilo dialokasikan sebesar 1.763,64 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 800,21 miliar, lalu transfer ke daerah, ini yang diterima oleh bapak-bapak di pemerintah daerah 963,43 miliar. Ini perkiraan atau penetapan alokasi pagu belanja. Kalau rekan-rekan lihat perbandingan antara pendapatan dan belanja, mana yang lebih berat? Kalau di ilustrasi itu teracanya kelihatan. Kita lebih berat atau lebih banyak belanja. Jadi kalau ibarat rumah tangga, APBN di wilayah kerja kami ini defisit, tekor, besar pasak daripada tiang. Lebih banyak belanjanya daripada penerimaan. Kok bisa seperti itu, nanti kita akan lihat. Lalu sebagai ibu kami harus membagi uang ini, uang dan perkiraan kebutuhan belanja tadi kepada anak-anak. Kalau dalam rumah tangga masing-masing punya kebutuhan. Nah, anak-anak kami itu adalah satuan kerja, satker-satker, instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di wilayah ini. Nah, jumlahnya ada 65 satker ya. Ada yang di Halmahera Utara, ada yang di Halmahera Timur, ada yang di Pulau Morotai. Seperti itu. Ada 65 anak yang harus kita layani, kita bagi, dan kita laksanakan pembayaran belanjanya. Lanjut.
Kemudian sekilas Bapak Ibu, perbandingan antara alokasi belanja di wilayah Tobelo ini dengan APBN secara nasional. Secara nasional artinya se-Indonesia ini, se-Indonesia Raya, APBN kita itu belanja pemerintah pusatnya 1.944,54 triliun. Sedangkan di Tobelo kebagian jatah 0,80 triliun. Artinya kita hanya kebagian persentase dari APBN nasional 0,04%. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa secara nasional ada 769,61 triliun. Wilayah KPPN Tobelo mendapat bagian 0,96 triliun untuk 3 kabupaten. Artinya porsinya di sini hanya 0,13%. Kemudian secara total antara PPP dan TKDD, jumlah pagu belanja APBN kita kemarin di 2022 adalah 2.714,16 triliun. Sedangkan wilayah kami kebagian 1,76 triliun atau 0,07%, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah postur APBN di wilayah kerja KPPN Tobelo sampai posisi 31 Desember 2022 yang lalu. Nah, sebagai bendahara umum negara di daerah, KPPN Tobelo mencatat penerimaan sebesar 573,53 miliar. Nah, kalau berbeda dengan Pak Helmi wilayah kerjanya ada 4, kami 3. Jadi ini untuk lingkup KPPN Tobelo ya. Uang yang masuk ke kas negara sekali lagi 573,53 pagu ya itu ya. Realisasinya saya ralat, realisasi yang kami terima 693,09 triliun realisasi, yang 573 tadi pagunya. Nah, itu dari sisi uang yang kami kumpulkan, yang kami tampung di dalam kas umum negara. Selanjutnya untuk belanja seperti apa? Belanja di tahun 2022 dari pagu anggaran yang sudah dialokasikan 1.763,64 miliar, terrealisasi sampai 31 Desember 1.710,54 miliar atau persentasenya 96,99%. Artinya sudah dialokasikan anggaran, tapi masih ada kurang lebih 3,1% dari pagu yang tidak terserap. Pertanyaannya, kemana dana yang tidak terserap? Dalam bahasa sehari-hari, Satker sering mengatakan dikembalikan kepada negara, seperti itu. Namun sebenarnya secara real tidak ada yang dikembalikan, Pak. Cuman anggarannya tidak terrealisasi, seperti itu. Jadi negara sudah menyiapkan, ternyata tidak kepakai, ya uang tidak keluar, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dikembalikan secara real dari Satker ya. Hanya dia tidak mampu menggunakan anggarannya, seperti itu. Kemudian tadi belanja negara tadi terdiri dari belanja pemerintah pusat, dari pagu 800,21 miliar, terrealisasi 792,40 miliar atau 99,02%. Kemudian untuk transfer ke daerahnya dari pagu 963,43 miliar, terrealisasi 918,13 miliar atau 95,30%. Jadi dari pemerintah daerah juga masih belum optimal Pak memanfaatkan alokasi dana yang sudah ditetapkan, terutama untuk dak fisik. Jadi masih ada yang tidak terrealisasi
secara optimal ya. Nah, setelah melihat data pendapatan dan belanja, kita akan bisa lihat perhitungan akhirnya apakah kita defisit atau surplus. Nah, dari data belanja tadi sebesar 1.710,54 miliar, sementara uang yang masuk 693,09 miliar, KPPN Tobelo defisit 1.017,45 miliar atau 1,01 triliun rupiah. Jadi kalau dari sisi pengelola kas, kita termasuk defisit dan semua pengeluaran negara di Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai itu lebih banyak mendapatkan kucuran dana dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat di sini. Seperti itu. Sekarang lanjut tentang rincian lebih detail terkait TKD ya, atau TKDD. Tahun lalu masih TKDD namanya, transfer ke daerah dan dana desa. Kita mulai dari pemerintah Halmahera Utara ya. Halmahera Utara untuk transfer ke daerah yang dicairkan melalui KPPN Tobelo itu dari pagu 334,30 miliar, realisasi 319,09 miliar atau 95,45%. Ini yang dicairkan melalui KPPN Tobelo berupa dak fisik reguler, dak fisik penugasan, kemudian bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD dan kesetaraan, kemudian dana desa. Itu lewat KPPN Tobelo yang mengeluarkan uangnya. Kemudian ada juga transfer ke daerah yang dikeluarkan tidak melalui KPPN Tobelo, tapi melalui langsung terpusat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui KPPN Jakarta 2. Nah, itu khususnya untuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan non fisik dan dana insentif daerah. Total pagu untuk Kabupaten Halmahera Utara adalah 627,22 miliar, realisasinya 721,01 miliar. Artinya di Halmahera Utara kemarin untuk transfer ke daerah yang terpusat itu lebih besar realisasi daripada pagu. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa kemungkinan, misalnya DBH-nya mungkin meningkat melebihi daripada proyeksi anggaran pagu yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga kemungkinan DBH-nya tahun lalu belum dibayarkan oleh pusat dan baru dicairkan tahun ini. Bisa jadi seperti itu. Mengapa bisa realisasi melampaui pagu? Total pagu anggaran untuk Halut 961,51 miliar, realisasi 1040,10 miliar atau mencapai 108,17%. Kita lanjut untuk wilayah Halmahera Timur. Ini Haltim. Pagu anggaran TKD yang disalurkan oleh KPPN Tobelo sebesar 289,06 miliar, realisasi 264,93 miliar atau 91,65%. Kemudian yang dicairkan secara terpusat, pagu anggarannya 886,67 miliar, realisasi 1.121,52 miliar atau 1,1 triliun. Ya. Maaf, saya ulangi. Pagu untuk Halmahera Timur yang tidak dicairkan melalui KPPN Tobelo 597,61 miliar,
lalu realisasinya 856,59 miliar. Totalnya baru Pagu 886,67 miliar. Realisasi secara total baik yang melalui KPPN Topilu maupun terpusat 1,1 triliun rupiah. Kemudian di Pulau Morotai, lanjut. Untuk Pulau Morotai, belanja transfer yang dicairkan melalui KPPN Topilu di 2022 pagunya 340,07 miliar, realisasi 334,12 miliar atau 98,25%. Kemudian yang dicairkan secara terpusat Pagu 436,42 miliar, realisasi 489,29 miliar. Total keseluruhan TKDD di Morotai Pagu 776,50 miliar, realisasi 823,40 miliar atau mencapai 106,04%. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah data realisasi belanja bulanan di lingkup KPPN Topilu. Setiap bulan kami mengeluarkan uang berdasarkan surat perintah membayar dari anak-anak tadi, dari anak-anak kalau kami diibaratkan sebagai ibu, dari satuan-satuan kerja pengguna APBN. Kalau kita lihat tren realisasi bulanan, maka yang paling sedikit kita mengeluarkan uang adalah di bulan Januari. Mengapa bisa? Januari kami hanya mengeluarkan uang 17,20 miliar. Kita lihat untuk TKD, transfer ke daerah, di bulan Januari itu memang belum ada realisasi, makanya rendah. Dan umumnya belanja di bulan Januari adalah belanja pegawai, hanya untuk membayar gaji-gaji pegawai kita. Itu yang terendah. Kemudian yang paling tertinggi realisasi kita di bulan apa? Data kami mencatat pengeluaran paling besar KPPN Topilu terjadi di bulan Desember. Kami mengucurkan dana 348,63 miliar. Nah, mengapa bisa terjadi di bulan Desember ada peningkatan? Tentunya kita tahu bahwa akhir tahun anggaran itu adalah puncak dari proses pencairan dana. Jadi kami pada tanggal terakhir pengajuan SPM, ya semua harus mengajukan di saat itu. Dan memang rata-rata pekerjaan yang bersifat fisik, infrastruktur dan lain sebagainya itu selesainya di akhir tahun, sehingga baru pelunasannya, pembayaran porsi terbesarnya ada di akhir tahun. Di samping itu juga transfer ke daerah juga puncaknya di bulan Desember ya, untuk fisik dan pencairan dana desa tahap ketiga atau triwulan yang keempat itu di Desember. Lanjut. Ini adalah data kontrak yang tercatat di KPPN. Jadi sebelum saya menjelaskan data kontrak secara detail, perlu saya sampaikan yang dimaksud dengan data kontrak ini adalah perjanjian pengadaan barang jasa yang terjadi di satker-satker pengguna APBN yang bernilai di atas 50 juta itu harus dicatatkan ke KPPN. Kalau yang di bawah 50 juta tidak perlu dicatatkan, bisa langsung ditagihkan pembayarannya ke KPPN. Nah, data menunjukkan bahwa untuk kontrak yang didaftarkan ke KPPN, kita lihat dari sisi nilai dulu ya. Dari sisi nilai, belanja barang nilai kontraknya ada 61,14 miliar, realisasinya sama, jadi tidak ada sisa. Kemudian untuk belanja modal, nilai kontrak 368,66 miliar, realisasi juga sama, artinya terrealisasi semua. Total untuk
kontrak yang tercatatkan ke KPPN 429,80 miliar, yang terrealisasi 429,80 miliar juga, sehingga tidak ada sisa. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini nilai kontrak kok hanya 429,80, sementara tadi pengeluaran negara mencapai 1,7 triliun. Nah, perlu kami sampaikan, ini kan baru sebagian kecilnya ya. Sebagian besarnya lagi ya memang tidak pakai kontrak. Seperti misalnya belanja pegawai, itu kan nggak perlu kontrak. Kemudian kontrak yang di bawah 50 juta itu kan jumlahnya banyak, seperti itu. Kemudian transfer ke daerah juga tidak berdasarkan pencatatan kontrak. Khususnya tidak tercatat dalam data ini maksudnya ya. Kemudian dari sisi jumlah, rekan-rekan, untuk belanja barang ada 195 kontrak selesai semuanya. Untuk belanja modal 107 kontrak selesai 106. Artinya apa? Masih ada satu kontrak nih yang belum selesai di KPPN Tubilu, itu KPPN Tubilu, yaitu kontrak yang ada di Satker pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Maluku Utara. Jadi ada satu kontrak pekerjaan infrastruktur yang belum selesai, namun sudah dibayar lunas, tapi belum selesai dan pekerjaannya dilanjutkan di tahun anggaran ini. Seperti itu. Lanjut. Pada kesempatan yang baik ini juga KPPN Tubilu mempublis ya 10 satker realisasi terendah. Jadi anak-anak yang sudah dikasih uang tapi tidak dimanfaatkan, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Tidak optimal menggunakan uangnya. Ada 10 satker terendah yang kami catat. Ini terendah di sini artinya dari sisi persentasenya ya Bapak Ibu, perbandingan antara pagu dan realisasi, bukan lihat dari jumlah uangnya. Bisa saja uangnya besar ataupun kecil. Jadi yang dilihat pagu berapa, realisasi berapa, persentasenya berapa. Nah, yang dimaksud terendah di sini adalah yang persentase realisasi anggarannya terendah. Contoh yang paling terendah adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, kode satker 664114. Realisasinya hanya 69,66%, seperti itu. Jadi ada anggaran kurang lebih 20,4% yang tidak terrealisir. Sampai yang paling terendah ke-10, KPU Kabupaten Halmahera Timur. Realisasinya 94,10%. Kemudian lanjut, kalau ada yang terendah tentu ada yang tertinggi. Nah, kita lihat satker yang tertinggi satker apa saja. Catatan KPPN Tubilu, satker yang paling royal nih, tanda kutip ya, mohon maaf ini ilustrasi aja. Satker yang paling yang paling optimal dalam menggunakan dana yang sudah dialokasikan, Kantor Kemenag Kabupaten Halmahera Utara, kode satker 664112. Itu realisasinya 104,04. Saking optimalnya sampai melebihi pagu. Rekan sekalian, sebenarnya kalau untuk belanja pemerintah pusat itu idealnya tidak melampaui pagu. Pagu itu adalah batas maksimal pencairan dana yang boleh dilakukan. Lalu mengapa kok bisa realisasi lebih dari pagu? Nah, ini adalah belanja untuk pembayaran belanja pegawai. Kalau belanja pegawai, sistem APBN kita boleh dibayar walaupun pagunya kurang. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Pak. Kalau gaji nggak dibayar, Pak, bisa bahaya nanti. Makanya bisa melebihi pagu nih. Ini adalah dari realisasi belanja pegawai. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun ada catatannya bagi satker yang minus, pagu minus, dia harus melakukan revisi. Di tahun 2023 ini, mereka diberi kesempatan untuk melakukan revisi anggaran sehingga pagunya menjadi pas dengan realisasi. Jadi harus dipaskan dengan revisi yang menyusul kemudian. Tertinggi ke-10 adalah
Pengadilan Agama Morotai dengan realisasi 99,63%, seperti itu. Lanjut sedikit lagi. Selanjutnya kami akan mempublikasi satker dengan nilai IKPA terbaik. IKPA itu apa? IKPA itu singkatan dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini ada 3 komponen. Pertama adalah kualitas perencanaan anggaran, yang kedua kualitas pelaksanaan anggaran, dan komponen yang ketiga adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Itu kita nilai, ada sistemnya untuk menilai. Nah, dari data satker dengan nilai IKPA terbaik tanpa membedakan pagu ya, baik pagu kecil maupun pagu besar. Peringkat 10 ada BNN Morotai. Dari 10 sampai 4, lanjut. Nah, ini 3 terbaik IKPA untuk Kabupaten Tobelo. Peringkat 1 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik adalah Lokapom Morotai dengan nilai 99,96. Kemudian peringkat 2 LP Tobelo 99,33. Kemudian peringkat 3 Pengadilan Agama Morotai 98,94. Nah, kemarin kami sudah memberi apresiasi kepada satker yang mendapat nilai IKPA terbaik. Kami bagi menjadi 2 kategori, nilai pagu besar dengan pagu kecil, seperti itu. Kemudian 10 satker dengan nilai IKPA terendah. Kita lihat paling terendah, karena kita punya 63 satker, maka yang nomor 3 berarti yang paling bawah. Itu Desperindak Kop dan UKM Kaltim. Nilai IKPA-nya cuma 74,57 ya. Kemudian nomor urut 54 terakhir kantor Kemenak Halmahera Utara 664111, nilai IKPA 91. Lanjut. Nah, ini adalah capaian dan tantangan pelaksanaan anggaran khususnya dari sisi ganja. Dan nilai akhir IKPA Kabupaten Tobelo adalah 93,16, berarti masih bisa dioptimalkan sebenarnya. Nah, dari indikator IKPA yang ada 3 yang perlu menjadi perhatian para pelaksana anggaran di satker adalah pertama, deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 ini maksudnya di dalam pelaksanaan anggaran belanja, satker sudah menyusun rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA. Jadi sudah direncanakan Januari mau narik uang berapa, Februari, Maret, dan seterusnya berapa. Kemudian itu nanti dalam realisasinya seperti apa? Nah, kebanyakan hampir di seluruh satker kami antara perencanaan penarikan dana dengan kenyataan itu deviasinya sangat tinggi, sehingga dari sisi perencanaan dianggap tidak belum memuaskan. Kemudian dari sisi penyerapan anggaran pada satker dengan pagu besar juga masih perlu perhatian, karena kita baru mendapat angka 85,07, harusnya kan bisa 100 ya. Kemudian juga belanja kontraktual juga belum optimal, kita baru mendapatkan nilai 91,59. Terkait deviasi halaman 3, Kabupaten Tobelo merekomendasikan agar satker tertib, kemudian selalu mengikuti acara yang diadakan KPPN, running online tentang IKPA satker setiap bulan, kemudian meningkatkan koordinasi dan agar melakukan perencanaan secara akurat, seperti itu. Kemudian penyerapan anggaran dan belanja kontraktual, rekomendasi kami agar satker melakukan percepatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tertunda setelah pengiriman diterima. Rencana kegiatan agar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan cuaca ya, khususnya pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.
kemudian melakukan koordinasi dengan eselon 1 masing-masing, dan proses lelang agar segera dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen setelah terbit TIPA. Dan jika memungkinkan juga kontrak dengan penyedia jasa dilakukan sebelum TIPA berlaku efektif, seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari sisi belanja. Sebagai penutup, intinya kita patut bersyukur karena APBN di wilayah Kabupaten Tobelo bisa berjalan dengan baik. Tadi Pak realisasi masih di atas 90%, jadi cukup, ya lumayan lah seperti itu. Dan APBN kita secara nasional juga cukup aman. Jadi walaupun tadi antara penerimaan dan uang yang harus dikeluarkan kita defisit, negara masih mampu membayar, Kabupaten Tobelo masih mampu membayar, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.